Bertemu lagi bersama saya Irwan di SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelas 8 Tunarungu SMP LB SLB Negeri Padang Lawas Utara. Tentunya saya tidak sendiri dalam kegiatan ini. Saya ditemani oleh Ibu Afrianti selaku guru kelas di kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Lanjutan luar biasa di Sekolah Luar Biasa Negeri Padang Lawas Utara. Assalamualaikum Bu Ayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Sehat biasa. ya. Oke, semangat ya Bu. Semangat. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu ya. Ya. Kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui persiapan Ibu dalam merencanakan proses belajar mengajar yang akan Ibu laksanakan nanti ya Bu ya. Sehingga pembelajaran yang Ibu laksanakan berjalan dengan baik dan berpihak pada murid ya Bu ya. Dan setelah itu kita akan melaksanakan observasi dan selanjutnya kita akan melaksanakan percakapan kembali pada kegiatan pasca observasi ya Bu. Nah, pada kegiatan supervisi pada kali ini adapun tujuannya Ibu untuk melakukan evaluasi ya Bu ya, berkolaborasi itu yang lebih penting dalam rangka meningkatkan kualitas mengajar Ibu di kelas ya Bu ya. Oke Bu, sebelum kita masuk kepada kegiatan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama terkait tentang tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan proses mengajar nanti? Pada kali ini saya akan mengajarkan matematika. Tujuan pembelajaran yang saya capai adalah anak satu bisa mengidentifikasi harga barang dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, anak tahu mana harga barang yang lebih murah dan lebih mahal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Itu tadi tujuan pembelajarannya Ibu apa ya Bu ya? Tentang area pengembangan Ibu. Kira-kira area pengembangan apa aja yang menjadi fokus Ibu pada kegiatan pembelajaran? Untuk area pengembangan saya fokus pada untuk pengetahuan dan keterampilan anak. Tentang pengetahuan apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama, anak bisa menyebutkan harga barang. Yang kedua, anak dapat membandingkan harga barang yang mana yang lebih mahal, yang mana yang lebih murah. Yang ketiga, anak dapat mengurutkan harga barang dari yang termurah sampai yang termahal atau dari yang termahal sampai yang termurah. Oh begitu ya. Tentang keterampilan yang ingin dikembangkan seperti apa kira-kira? Untuk keterampilan saya di sini anak bisa mendemonstrasikan cara mengurutkan barang. Dari 3 barang, dia bisa mengurutkan dari barang yang harga termurah sampai harga yang termahal. Gitu ya. Sehingga nanti anak dapat apa itu ya, membedakan mana yang murah, mana yang mahal, dan mana prioritas mana yang prioritas yang nantinya akan digunakan untuk kehidupan sehari-harinya ya. Oke, berhubungan dengan strategi, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu gunakan dalam untuk mencapai kegiatan ini? Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdifferensiasi yang sesuai dengan kesiapan belajar siswa dan mengintegrasi pembelajaran sosial emosional siswa. Saya akan melakukan pemetaan terhadap siswa berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa saya. Oke, wah mantap sekali ya Bu ya. Nah, berhubungan dengan model Ibu, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan? Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Oh, PBL ya Bu ya. Nah, sehubungan dengan metode, kira-kira metode apa Bu yang akan Ibu gunakan? Metode yang saya gunakan metode seperti biasa, yaitu ceramah, diskusi, dan penugasan. Oh iya Bu ya. Nah, kan tadi tujuan pembelajarannya sudah jelas, metodenya pun sudah jelas. Kira-kira Bu, tentu Ibu butuh media ya Bu ya. Nah, kira-kira media apa yang sudah Ibu rancang untuk kegiatan pembelajaran ini? Saya karena kita anak luar biasa, saya juga menggunakan media asli. Saya menggunakan media gambar, menggunakan PowerPoint juga nanti, laptop, LKPD, sama PPT dan buku teks. Oh, apa itu ya? Banyak media ya Bu ya? Sesuai kebutuhan untuk anak. Dan gaya belajar juga ya Bu ya. Oke.
Nah, kira-kira Ibu, ini persiapannya saya lihat sudah matang sekali. Kira-kira kapan kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan, Bu? Hari Sabtu tanggal 5 Oktober, Pak Iwan. Oh, oke, Sabtu tanggal 5 Oktober. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan singkat kita pada kegiatan pra observasi ini, apa yang Bu simpulkan ataupun apa yang Bu rasakan dalam pada kegiatan ini? Saya merasa dapat berkolaborasi dalam kegiatan supervisi ini. Saya berharap pada kegiatan supervisi ini saya dapat menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk anak saya, murid saya. Siap-siap ya. Terima kasih ya Bu Yanti sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan praobservasi ini. Sampai berjumpa lagi pada hari Sabtu ya Bu ya, tanggal 5 Oktober 2024 ya Bu ya. Nah, saat kita melakukan observasi di kelas ya Bu, yang nantinya pun akan kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah percakapan praobservasi dalam kegiatan supervisi akademik yang akan kita laksanakan bersama Ibu Yanti, dan sampai jumpa lagi nanti di kegiatan observasi dan dilanjutkan pada kegiatan pasca observasi. Halo. Selamat pagi. Apa kabar? Oke, sehat? Sekarang kita sebelum belajar kita doa. Sekarang Ibu ambil absen dulu. Ambil absen dulu anak Ibu ya. Salsa. Oke. Sekarang hari apa? Hari. Tidak lima. Hari Jumat. Hari apa, Epli? Jumat. Hari Jumat. Sekarang kita belajar matematika. Kita belajar tentang harga barang, mana yang lebih mahal ini dengan ini, yang mana uangnya banyak, yang mana uangnya sedikit. Nah, sekarang kita belajar mengenai mengidentifikasi harga barang dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita belajar hari ini supaya anak-anak Ibu tahu harga barang ini. Nah, yang mana yang uangnya banyak, yang mana uangnya sedikit. Nah, yang mana yang lebih mahal, yang mana yang lebih murah. Yang lebih murah, yang mahal, yang murah, atau yang banyak uangnya, yang sedikit uangnya. Nah, itulah hari ini kita belajar matematika untuk tahu harga barang. Ini ada wortel. Harganya berapa? 2.000. Ini cabai berapa? Coba ambil. Cabai 15. Yang mana yang banyak uangnya, yang mana? Yang mana cabai yang mana? Nah, antara gelas dan piring. Hari ini kalian diskusi bertiga. Ibu kasih ada beberapa produk. Ini ada
Mana? Mana 1.000? Allah. Mana 3.000? Oke. Mahal. Berapa mahal? 3.000. Oke. Nah, sudah selesai kita belajar. Belajar apa tadi? Belajar tentang uang, tentang barang, mengidentifikasi harga barang. Tahu harga apa tadi? Harga lipstik, harga mana yang lebih mahal, yang banyak uangnya, yang banyak uangnya. 50.000, ada yang 50.000, ada harganya yang 15.000 lipstiknya kan? Ada harganya yang 25.000. Untuk apa kita belajar? Belajar itu untuk apa? Supaya anak ibu tahu uang. Sebelum pulang kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Irwan di SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada sesi kali ini kita sudah sampai pada sesi pasca observasi, dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Mas Nurilan SPD MSI, dan guru sasaran supervisi Ibu Aprianti SPD. Alhamdulillah Bu Aprianti, kita sudah sampai pada sesi yang ketiga, yaitu percakapan pasca observasi. Dan kita sudah melihat proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas ya. Pada sesi pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang evaluasi atau bagaimana hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dalam kegiatan observasi yang sudah saya lakukan ya. Jadi tujuannya yaitu untuk mengevaluasi ya Bu ya, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan untuk perbaikan di ke depannya ya. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah terkait observasi yang sudah berlangsung itu? Perasaan saya senang ya Pak Iwan, cuma walaupun di awal ada groginya, namun karena dari awal sudah ada perencanaan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, berjalan ya. Ya. Kira-kira bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan dan tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Area pengembangan yang saya kembangkan pertama pengetahuan. Di area pengetahuan anak disuruh mengidentifikasi dan menurutkan harga barang mulai dari harga yang termurah sampai yang termahal dalam kehidupan sehari-hari dan sebaliknya. Di area keterampilan anak diminta untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan cara mengidentifikasi dan menurutkan harga barang dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan tahapannya Bu, bagaimana? Tahapan yang sudah saya laksanakan sejauh ini berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah saya rencanakan. Sebelumnya Pak Iwan, saya di sini memulai pembelajaran dengan mengkondisikan siswa, menanyakan keadaan dan perasaan siswa, kemudian berdoa dan seterusnya. Jalan dengan baik ya. Ya. Perihal tentang area pengembangan yang Ibu ceritakan tadi, sudahkah atau menurut yang Ibu rasakan sudahkah berhasil diterapkan dalam proses pembelajaran? Menurut saya alhamdulillah
sudah sesuai walaupun ada sedikit kekurangannya ya Pak Iwan. Oh iya. Kira-kira nih Bu ya, apa kira-kira kendala atau kekurangan yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran ini? Di sini karena kebetulan anak kita anak berkebutuhan khusus, mungkin model pembelajaran yang saya gunakan mungkin kurang bervariatif, sehingga ada anak yang rasanya kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian mungkin ada anak yang kurang mampu menyerap informasi yang saya sampaikan. Ada 3 poin ya Bu ya. Pertama, anak kurang aktif, model pembelajaran mungkin kurang bervariatif, dan ada juga motivasi anak kurang ya, karena mungkin proses komunikasi berarti ya. Kira-kira itu ya, penyebabnya kira-kira apa itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin model pembelajaran saya gunakan kurang bervariatif dan belum sesuai dengan gaya belajar siswa, atau mungkin beberapa siswa karena perhatiannya kurang tertarik entah dengan media pembelajarannya, mungkin dia tidak tertarik karena gaya belajar anak kan berbeda-beda ya Pak Iwan, atau mungkin saya menerangkan terlalu cepat. Itulah kira-kira analisis Ibu ya tentang kendala yang Ibu rasakan pada proses pembelajaran. Nah kira-kira Bu, untuk memperbaiki kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan untuk perbaikannya? Secara umum kedepannya pengembangan yang akan saya lakukan yaitu lebih meningkatkan dari aspek kebutuhan belajar murid. Di sini saya seperti kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan gaya profil belajar murid, serta kemudian lebih memperhatikan dan menerapkan misalnya gaya belajar visual, kinestetik sesuai dengan cara belajar murid saya gitu Pak Iwan. Secara khususnya mungkin kedepannya saya akan lebih memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam menggunakan model-model pembelajaran yang ada dan yang lebih bervariatif dan kekinian, menggunakan media pembelajaran yang yang terbaru atau modern yang lebih membuat siswa saya lebih aktif dan lebih tertarik. Kira-kira Bu, dari beberapa area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, kira-kira kapan itu bisa dimulai? Insya Allah mungkin minggu depan sudah bisa saya praktekkan Pak Iwan atau saya realisasikan. Bagaimana cara atau komitmen Ibu agar rencana-rencana ini dapat berjalan dengan baik? Pertama saya mungkin berkolaborasi dengan teman sejawat dan berkomunikasi dengan wakakurikulum dan sarana prasarana, karena saya juga membutuhkan beberapa media baik itu media elektronik maupun media yang saya butuhkan, atau mungkin saya membeli buku-buku model pembelajaran dan membuat media-media yang lebih bervariatif lagi. Ya, alhamdulillah kita sudah berbicara banyak mulai dari kegiatan observasi, dan sekarang kita sudah sampai pada sesi pasca observasi. Tentu banyak hal-hal yang kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Tentunya saya berdoa, saya berharap tentu area-area pengembangan yang ingin Ibu lakukan tadi dapat Ibu jalankan dengan baik. Segala sesuatu hal yang mungkin untuk perbaikan pembelajaran ke depannya dapat Ibu persiapkan. Baiklah Bu, terima kasih Bu ya atas kolaborasi kita pada hari ini. Tentu banyak pelajaran yang dapat kita ambil, mudah-mudahan rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi dapat direalisasikan. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir kegiatan pasca observasi. Saya Irwan di SPD mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwandi sama Ibu yang telah melakukan percakapan coaching tadi dengan baik. Sudah saya perhatikan dengan baik percakapannya, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan alur cerita ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Pak Irwan supaya lebih ditingkatkan lagi apa yang telah Ibu tadi sampaikan dalam pembelajarannya itu agar tercapai dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.